Hai guys, ketemu lagi dengan saya Juanda Rovelim. Pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Dinda Febiana ya. Dinda Febiana ini bertanya pada video saya mengenai cara membuat Google Form ya. Nah, Dinda bertanya seperti ini nih teman-teman ya. Pak, kalau saya ingin memberikan pilihan lagi setelah responden melakukan pemilihan, contoh agen sosialisasi keuangan siapa yang dipilih terdapat 4 opsi. Nah, pada pilihan media ada 3 opsi media. Apa yang terpilih sebagai media informasi itu? Gimana Pak? Nah, jadi kalau di Google teman-teman, itu ada yang namanya pertanyaan logic branching ya, branching. Nah, jadi pertanyaan logik bercabang. Nah, gimana caranya? Caranya simple sih teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ke Google Drive-nya, ke teman-teman ya. Nah, ini saya udah tes ya pakai survei pelanggan ini. Nah, terus nanti dibikin seperti ini nih teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk membuat logic branching-nya, jadi bercabang, pertanyaan bercabang, contoh misalnya seperti ini. Nah, saya udah buat pakai tes di survei pelanggan seperti ini ya. Tapi untuk menjawab pertanyaannya Dinda ya, untuk menjawab pertanyaan Dinda, kita tes misalnya dia ingin contoh agen sosialisasi keuangan siapa aja yang dipilih terhadap 4 opsi. Nah, jadi misalnya 4 opsi ya, 1, 2, 3, 4. Misalnya kita bilang di sini bagian 1, di sini bagian 2, di sini bagian 3. Ada bagian 4 ya. Bagian 4 ini jangan order, ini bagian 4. Nah, kalau teman-teman pilih ya, ini tipenya harus multiple choice ya. Ini tipenya harus multiple choice karena kalau dia bukan multiple choice, dia nggak akan muncul pertanyaan bercabangnya gitu ya. Nah, jadi begitu udah di set ini, bagian-bagian ini ya, button-buttonnya ini, di sini teman-teman bisa lihat ya, pada titik 3 ini ada bagian go to section based on answer ya. Kalau ini dimatiin, hilang dia di sininya ya. Nah, kalau ini dinyalain, go to section base. Nah, oke. Nah, tugasnya adalah kita harus bikin section berikutnya. Ya, kita harus buat section berikutnya. Caranya bagaimana? Nah, tinggal pakai ini aja nih. Nah, ya ini namanya add section nih. Kita klik add section ya. Kita misalnya di sini section ke 2 dari 4 kan ya. Tadi saya udah bikin 3 dari 4, 4 dari 4 gitu ya. Misalnya seperti ini kita bikin. Misalnya ini bagian apa tadi? Media ya. Coba 3 opsi media. Nah, misalnya kita di sini kita kasih tulis media. Tuh. Nah, dari medianya ini kita bikin lagi pertanyaan gitu kan. Nah, kalau misalnya bikin lagi kan kita tinggal tambahin add question di sini. Kan ini baru judulnya aja ya. Nah, kita di sini kita kasih lagi pilihannya apa gitu kan. Misalnya pilihan 1. Terus di sini pilihan 2. Di sini pilihan 3. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau ini sudah, berarti kan kita sudah punya berapa section tuh? Ada section 1, section 2, section 3, section 4. Nah, ini kita bisa arahkan teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak di sini dari section 1, ini saya mau tag. Begitu orang pilih button ini, maka dia akan ke mana nih? Ke media. Nah, misalnya kayak gitu ya. Kalau dia pilih yang bagian 2, dia akan ke daerah Jakarta misalnya ya kayak gitu ya. Kalau dia milih yang 3, dia akan ke Jawa Barat gitu ya. Kalau dia milih yang keempat, dia kalau udah selesai gitu ya, misalnya nggak ada pilihan lagi, ya udah langsung aja submit form kayak gitu ya. Nah gitu, misalnya pilihan keempatnya harus dikasih nih ujungnya, karena kalau nggak ada ujungnya submit form nanti teman-teman bingung gitu kan, ataupun nggak ada next stepnya apa gitu ya. Nah, terus di bagian kedua juga teman-teman bisa pilih. Misalnya ini mau dibalikin lagi, bolak-balik aja, nggak apa-apa gitu. Ini bisa dipilih, go to section, ini bisa dipilih balik lagi. Misalnya kalau dia pilih pilihan pertama, balik ke halaman pertama, section 1. Kalau dia pilih ini, dia ke halaman mana gitu kan. Jangan media lagi, bolak-balik dia nanti. Nah, misalnya ke Jakarta, ini ke Jawa Barat, kayak gitu ya. Terus di section 4, bisa dibikin lagi seperti itu ya.
Jadi kita bisa bolak-balik seperti itu teman-teman. Oke, kalau ini sudah, kita tes ya. Kita tes. Kita preview. Udah di-save kan ya? Udah di-save, kita preview. Nah, pertanyaannya seperti ini kan. Lokasi Anda di mana? Bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Misalnya kita pilih bagian 1. Next. Nah, maka dia akan pilih ke media ya. Kalau kita pilih bagian 1 lagi, next, dia balik lagi ke sini gitu kan. Kalau kita pilih bagian 2, next. Nah, dia ke Jakarta Pusat. Jadi berubah seperti ini ya. Kita pilih Jakarta Pusat, next. Dia langsung ke balik lagi. Jadi bolak-balik aja. Jadi teman-teman bisa bolak-balikin dia gitu. Ya, mau bagaimana aja. Kalau kita pilih bagian 4, ya ini kan nggak ada pilihan submit nih. Ya kan ini nggak ada pilihan submit. Tapi ketika kita pilih bagian 4, kita next. Nah, dia sudah submit to finish gitu ya. Misalnya saya submit ya, saya submit. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau mau lihat jawabannya bagaimana? Ya kita bisa lihat di sini jawabannya. Nah, responsnya, oke. Tuh, udah ada responsnya di sini. Udah kelihatan semua ke record ya. Terus kalau mau dipindahin ke Google Sheets seperti biasa ya, tinggal diklik ini. Nah, tuh sudah ada pilihan-pilihannya. Oke, demikian teman-teman bagaimana cara membuat logic branching atau misalnya logika bercabang ya. Sekian dari saya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Dinda ya. Dan kalau misalnya Dinda atau teman-teman mau membagikan video ini, silakan aja, feel free ya, supaya lebih banyak orang lagi yang belajar ya, kita bisa belajar dan bertumbuh bersama-sama di sini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, supaya kita bisa sharing lebih banyak lagi ya. Saya juga tambah semangat untuk sharingnya. Oke, jangan lupa kita bersama-sama untuk grow together.